Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-12 memberikan catatan kepada kita bahwa selama kurang lebih 2 tahun lamanya Paulus mengajar tentang kerajaan Allah dan menduplikasikan kehidupan roh yang telah terbangun dalam hidupnya kepada para murid di ruang kuliah Tiranus. Hal tersebut mengakibatkan berita Injil akhirnya tersebar dan menggoncangkan semua penduduk di Asia. Hal ini merupakan suatu peristiwa kebangkitan atau revival yang sangat dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah gereja Tuhan. Tapi jika kita memperhatikan kembali catatan kisah di awal, semua itu dimulai ketika Paulus tiba di Efesus dan menemukan di sana ada beberapa orang murid yang walaupun mereka mengaku sudah menjadi percaya, tapi belum mengenal tentang Roh Kudus. Para murid memiliki hati yang mau percaya dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, sekalipun mereka belum pernah mendengarnya. Mereka mendengarkan perkataan Paulus dan langsung segera meresponinya secara akurat. Inilah yang menjadi kunci sehingga proses penduplikasian roh terjadi dengan begitu cepat dan menghasilkan dampak gelombang kegerakan yang masif bagi tersebarnya Injil di seluruh Asia. Saya meyakini bahwa para murid tidak berlambat-lambat dalam memahami maupun mempraktekkan setiap pengajaran yang Paulus beritakan, karena sikap hati mereka yang sangat terbuka terhadap pekerjaan firman dan roh. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk Tuhan membentuk dan mempersiapkan diri mereka guna mendemonstrasikan kuasa kerajaan bagi setiap orang yang mereka jumpai. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang diceritakan Alkitab tentang keberadaan dari jemaat orang-orang Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 11-14 menuliskan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menarik untuk kita merenungkan lebih lanjut tentang perkataan Paulus soal lamban dalam hal mendengarkan. Kata lamban sendiri ditulis dengan kata Yunani notros, yang mengandung arti uncertain affinity atau ketertarikan yang tidak pasti atau tidak memiliki ketertarikan. Avoid activity, lazy, menghindari aktivitas dan malas. Inilah sikap hati yang lamban dalam hal mendengar firman, dan hal tersebut terbentuk oleh kebiasaan atau pola jemaat yang malas ataupun pasif, tidak memunculkan adanya ketertarikan ataupun gairah dalam mendengarkan firman. Hal tersebut mengkondisikan jemaat jadi mengalami kehilangan roh atau kadar kehausan dan kelaparan akan firman. Sehingga hati jemaat akan menjadi sulit terbuka bagi pekerjaan firman dan roh. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka perlahan namun pasti akan membuat kehidupan rohani jemaat tersebut tidak bertumbuh, bahkan mengalami kematian rohani. Orang yang lamban atau pasif dalam hal mendengar firman adalah mereka yang hanya suka mendengar firman, tapi tidak memiliki upaya atau tekad untuk melakukannya. Tuhan sungguh menghendaki untuk setiap kita tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman, melainkan menjadi pelaku firman. Ada hasrat dan gairah untuk menggali kebenaran yang ada dan bahkan bertekun di dalamnya sampai firman tersebut menyatu dengan hidup kita. Atau dengan kata lain, kita menjadi pelaku firman. Amin.